Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Aditya, NIM 1810651103 dari kelas C. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang threat. Nah, selanjutnya threat atau ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari hal utama, yakni ada ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Yang termasuk dalam kategori ancaman alam terdiri atas ancaman air seperti banjir, tsunami, intrusi air laut, kelembaban tinggi, badai, pencairan salju. Ancaman yang dari tanah itu ada longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Ancaman alam lain seperti ada kebakaran hutan, petir, tornado, dan angin ribut. Nah, selanjutnya kita masuk tentang tipe threat. Tipe threat di sini yaitu ada spoofing. Spoofing adalah salah satu kejahatan dari dunia maya yang cara kerjanya dengan mengakses secara ilegal baik berupa perangkat komputer, mobile, email, serta akun lainnya. Dan kemudian penjahat tersebut akan berpura-pura bahwa dia adalah pemilik yang asli. Tujuan melakukan spoofing ini untuk mendapatkan informasi sensitif baik dari individu maupun organisasi. Seperti setelah berhasil mendapatkan akses yang pasti, hacker akan mulai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Nah, aset yang diserang di sini adalah aset komputer atau server yang ada di dalam internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah penggunaan lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Dalam sebuah serangan denial of service, si penyerang akan mencoba untuk mencegah akses seorang pengguna terhadap sistem atau jaringan dengan menggunakan beberapa cara, yakni sebagai berikut. Membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyaknya data sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Teknik ini disebut sebagai traffic flooding. Yang kedua, membanjiri jaringan dengan banyak request terhadap sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah localhost, sehingga request yang datang di pengguna terdaftar tidak dapat dilayani oleh layanan tersebut. Teknik ini disebut dengan request flooding. Bentuk serangan dari denial of service awalnya adalah serangan science flooding attack yang pertama kali muncul pada tahun 1996 dan mengeksploitasi terhadap kelemahan yang terdapat di dalam protokol Transmission Control Protocol atau TCP. Serangan-serangan lainnya akhirnya dikembangkan untuk mengeksploitasi kelemahan yang terdapat di dalam sistem operasi layanan atau aplikasi untuk menjadi sistem layanan jaringan atau aplikasi tersebut tidak dapat melayani pengguna, bahkan mengalami crash atau bentuk tool. Beberapa toolnya yang digunakan untuk melakukan serangan DOS pun banyak dikembangkan setelah itu. Bahkan beberapa tool dapat diperoleh secara bebas, termasuk di antaranya ada Bong, Len, Smooth, Snark, Winax, dan Teardrop. Meskipun demikian, serangan terhadap TCP merupakan serangan DOS yang sering dilakukan. Akibat dari serangan adalah jika si hacker memilih untuk men-spoof alamat IP sumber permintaan ICMP tersebut, akibatnya ICMP traffic tidak hanya akan memencet jaringan komputer perantaranya saja, tapi jaringan yang alamat IP-nya di-spoof. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan korban atau victim. Untuk menjaga agar jaringan kita tidak menjadi perantara bagi serangan smooth ini, maka broadcast addressing harus dimatikan di router kecuali
jika kita sangat membutuhkan untuk keperluan multicast yang saat ini belum 100% didefinisikan. Alternatif lain dengan cara memfilter permohonan ICM echo pada FreeWheel. Penanggulangannya adalah untuk menghindari agar jaringan kita tidak menjadi korban smooth attack ini, ada baiknya kita mempunyai upstream FreeWheel yang diset untuk memfilter ICMP echo atau membatasi traffic echo agar presentasi kecil dibandingkan traffic jaringan secara keseluruhan. Dan untuk mencegah dan menghindari jaringan tidak menjadi perantara serangan ini, maka broadcast addressing harus dimatikan di router kecuali sangat dibutuhkan untuk keperluan multicast ataupun dengan cara memfilter permohonan ICMP echo pada FreeWheel. Cara yang tepat dan paling utama dalam menghindari serangan DDoS adalah dengan cepat mengidentifikasi lalu lintas termasuk yang mungkin berbahaya. Langkah pencegahan ini juga dapat dianggap sebagai filter terhadap bot-bot yang hendak melakukan serangan. Nah, filter tersebut juga dapat dipasang pada FreeWheel sebagai antisipasi serangan. Jika terdapat kebanjiran lalu lintas yang tidak wajar, dapat didenifikasi dengan serangan DDoS. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.